Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable? Itu bagian yang pertama. Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya, karena yang hadir penjabat dari Bekasi, apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos? Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi, ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih itu sudah beredar di pusat, di masyarakat 1-2 hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja Pak Ketua supaya tidak enak ini. HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra. IH oleh Nasdem, BEI oleh Nasdem, Agus Melas oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu. Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekrutmen. Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya. Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan ya, untuk nanti, ini. Karena ini tidak dijelaskan, nanti, padahal ini sungguh penting Pak Ketua. Ya, silakan nanti saksi jawab Bapak sepanjangnya. Jadi saya lanjutkan ini penutupnya. Silakan. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami ingin KPU. membuktikan Pak Ketua Tapi ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Ya, karena tadi memang core-nya yang dijelaskan adalah soal ya, memang tupoksinya termasuk pansel. Dan tapi, dalil kami juga mengatakan ya, itu. Sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah apakah kita bisa mendapatkan hasil itu dan bagaimana proses terhadap Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. Saya belum selesai. Nah, ini supaya jangan jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua keluar saja di luar berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Iya, Setelah itu makanya nanti saya akan keluar terus, kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena belum? saya diganggu oleh Iya, pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Oke, Pak, titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi
Pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya. Terima kasih.